meski pilkada telah selesai kemarin di tanggal 27 November ya, tungsurannya itu, tetapi sampai sekarang tahapan masih tetap berjalan. KPU beberapa daerah memang sudah menetapkan pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun, Baraya Priangan TV. Kembali Anda bersama saya dalam ulasan berita yang kami sampaikan secara monolog kepada Anda terkait dengan informasi pemberitaan yang telah kami muat di Harian Umum Kabar Priangan. Sedikit memberikan gambaran kepada Anda mengenai peristiwa atau kejadian yang telah kami muat pada Harian Umum Kabar Priangan untuk kemudian kami beri ulasan sedikit, kita review ya. Ini terkait dengan pemberitaan pasca pilkada. Ini isu politik ini menjadi persoalan yang masih seksi ya di masyarakat, masih menjadi perhatian publik karena meski pilkada telah selesai kemarin di tanggal 27 November ya, tungsurannya itu, tetapi sampai sekarang tahapan masih tetap berjalan. KPU beberapa daerah memang sudah menetapkan pasangan calon yang terpilih, tetapi ternyata tidak semua daerah itu berjalan dengan mulus. Artinya ada tahapan-tahapan yang terkendala akibat adanya sengketa pilkada atau PHPU ya istilahnya itu. Di antaranya yang terjadi sengketa pilkada itu kemarin kita lihat di pemberitaan yang sudah kami muat di Harian Umum Kabar Priangan, ada sengketa pilkada di Kota Banjar ya, kemarin sempat mengemuka karena pasangan calon Dimyati Alam konon katanya mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang akan saya sampaikan kali ini terkait dengan hasil pilkada di Kabupaten Tasikmalaya ya, yang juga kemarin dikabarkan menurut pemberitaan pada Harian Umum Kabar Priangan ini, pasangan calon nomor urut 2 ya, Haji Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari yang juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga pihak KPU Kabupaten Tasikmalaya belum bisa melakukan langkah berikutnya ke tahapan berikutnya karena masih harus menunggu sengketa hasil pilkada ini berjalan. Nah, pada pemberitaan di sini memang tidak disampaikan alasan gugatan yang diajukan oleh pasangan Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari ini alasannya seperti apa, tetapi katanya sudah melakukan pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan katanya sudah diregister oleh MK. Namun masalahnya pihak KPU Kabupaten Tasikmalaya sendiri sampai saat ini belum menerima tembusan ya dari MK tentang adanya gugatan tersebut. Karena bagaimanapun KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara pilkada, lembaga tersebut masih menunggu syarat administratif ya, bahwa memang tidak ada persoalan. Kalaupun ada gugatan itu harus disampaikan secara administratif, secara resmi ke KPU, sehingga KPU akan menunda dulu tahapan ke langkah berikutnya ya sebelum penetapan pasangan calon. Nah, berdasarkan peraturan dari Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2024 sendiri, pendaftaran gugatan ini masih ada jangka waktu nih, terakhir sampai tanggal 18 Desember 2024. Kalau misalkan memang sampai batas tersebut tidak ada gugatan, berarti KPU bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya ya. Nah, dengan adanya gugatan tersebut memang mencirikan, menandakan bahwa seluruh tahapan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya untuk sementara tertunda dulu. Pihak KPU memang harus segera mengklarifikasi ke pihak MK apakah betul adanya gugatan yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari tersebut ke MK. Nah, sebagai bahan perbandingan tadi sudah sampaikan di Kota Banjar misalkan memang tahapannya sudah lebih awal berjalan di beberapa waktu hari lalu.
Gugatan yang disampaikan oleh Pak Dimyati dan Alam ya ke MK ini katanya kalau tidak salah sudah kedaluarsa karena pihak MK sendiri sudah menentukan mengidentifikasi bahwa persyaratan yang disampaikan oleh pihak Dimyati dan Alam ke MK kurang lengkap, masih ada separuh persyaratan yang belum dilengkapi dan hingga sekarang kelengkapan tersebut masih belum bisa terpenuhi sehingga bisa dipastikan bahwa gugatan yang disampaikan oleh pasangan Dimyati dan Alam di Kota Banjar tersebut bisa dipastikan kedaluarsa sehingga KPU Kota Banjar bisa segera melangsungkan tahapan pilkada berikutnya, yaitu ke tahapan penetapan pasangan calon. Nah, di Kabupaten Tasikmalaya tentu ini juga pihak KPU harus menunggu ya adanya surat resmi dari MK, adanya pemberitahuan bahwa memang gugatan dari pasangan nomor urut 2 Cecep Nurul Yakin dan Asep Separi ini memang sudah terregister dan lengkap secara persyaratan ya di Mahkamah Konstitusi. Bisa jadi kalaupun misalkan memang persyaratannya tidak lengkap, bisa jadi ini kasusnya sama dengan di Kota Banjar, seandainya pada batas waktu tertentu tidak terpenuhi, bisa jadi ini adalah tidak memenuhi syarat atau kedaluarsa sehingga KPU Kabupaten Tasikmalaya bisa kemudian melanjutkan ke tahapan berikutnya. Dan memang harus diketahui ya oleh Baraya Periangan TV semua bahwa memang KPU sekarang harus bekerja secara cepat, secara akurat, jangan sampai menimbulkan ekses atau ketidakpuasan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dan untuk diketahui juga bahwa seandainya nanti tahapan penetapan pasangan calon ini sudah berjalan dengan mulus, KPU Kabupaten Kota akan mengajukan pasangan calon terpilihnya ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi untuk nanti pasangan calon tersebut akan dilantik oleh Gubernur pada tanggal 10 Februari ya 2025 nanti, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang definitif. Nah, namun demikian tentu saja pada prosesnya tidak mudah, ada hal-hal yang memang berkaitan dengan sengketa ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Meskipun memang secara perolehan suara selisihnya itu kecil, besar ya, tidak sedikit tapi banyak gitu. Nah, pada banyak kasus sengketa pilkada itu sangat rawan, sangat istilahnya terjadi friksi yang kuat ketika selisih perolehan suara itu kecil. Tetapi pada kasus di Kota Banjar atau di Kabupaten Tasikmalaya, selisih perolehan suara itu memang sangat besar, sehingga kalaupun nanti ada perubahan-perubahan angka misalkan tidak akan mempengaruhi, tidak banyak mempengaruhi hasil pilkada. Adapun nanti misalkan alasan-alasan gugatan itu misalkan dari sisi penyelenggara, kekurangan dari sisi penyelenggara, atau yang seperti terjadi di kabupaten kota lain, kekurangan itu justru terjadi di peserta pemilu sendiri. Yang paling banyak itu laporan terkait dengan adanya kecurangan dalam yang dilakukan oleh peserta pilkada berupa money politik ya, yang tentu saja ini harus menunggu pembuktian di Bawaslu dan Gakumdu serta aparat keamanan ya. Nah, mudah-mudahan saja gugatan yang dilayangkan oleh pasangan nomor urut 2 Cecep Nurul Yakin dan Asep Separi di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa segera mendapatkan kepastian hukumnya. Apakah memang gugatan tersebut sudah secara resmi memenuhi syarat dan terregister di MK dan sudah diberitahukan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya, ataukah memang belum, atau bahkan tidak jadi, atau kemungkinan juga kedaluarsa, sehingga memberikan kepastian kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk menentukan langkah berikutnya ya, sehingga tidak terhambat oleh hal-hal yang bisa mengganggu tahapan. Nah, dan untuk juga diketahui ini hanya sekedar perbandingan ya. Untuk di Kota Banjar misalkan
pihak yang menggugat itu seandainya pun pada tahapan pengajuan gugatan ke MK nanti gagal, masih ada langkah berikutnya untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, yaitu dengan menyampaikan gugatan ke PT UN. Itu yang diancamkan ya oleh pasangan Dimyati dan Alam di Kota Banjar. Mudah-mudahan di Kabupaten Tasikmalaya tidak seperti itu ya, karena ini akan prosesnya akan lebih lama lagi dan akan mengganggu tahapan. Dan mudah-mudahan saja nanti pada pelaksanaan setelah tahapan, seluruh pihak peserta pilkada, terutama dari pihak yang menang termasuk juga para peserta keseluruhan, bisa melakukan rekonsiliasi politik. Artinya tidak ada ketidakpuasan politik, dendam politik ya pasca pilkada, sehingga ke depan nanti bisa secara beriringan bersama berjalan ya, tidak lagi menoleh ke belakang pada proses pelaksanaan pilkada, karena memang secara resmi misalkan pihak KPU sudah menentukan hasil pilkada, dan itulah pilihan mayoritas masyarakat, sehingga pihak yang kalah secara demokratis harus mengakui bahwa itu adalah pilihan masyarakat ya. Jadi konsekuensi dari sistem demokrasi seperti itu, mengakui suara mayoritas sebagai pemimpin yang akan memimpin daerah 5 tahun ke depan ya. Itu ya Baraya Priangan TV sekilas tentang review atas pemberitaan terkait dengan tahapan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan masing-masing di daerah juga berjalan lancar, mulus ya, tidak ada persoalan, sehingga bisa dengan segera nanti KPU menyelesaikan pekerjaannya dan bisa menghasilkan pemimpin yang definitif. Demikian dari saya, Muhammad Ridwan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.